Perkenalkan, nama saya Bayu Sasputra dengan NIM 10.3.2023.008. Nah, di sini saya akan melakukan simulasi pembelajaran dengan menggunakan metode pendekatan saintifik. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Baik, Bapak. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kamu silakan pimpin doa untuk pembelajaran hari ini. Nah, baik. Sebelumnya Bapak absen dulu ya. Yang di kelas ini ada berapa murid? Oke, Bapak absen dari nomor 1 Murni, Saya, Pak. Jaya, Hadir. Nur Hayati. Hadir. Nah, Kim. Nah, Kim itu aja yang Bapak absen. Nanti yang tidak hadir bisa disampaikan saja kepada Bapak siapa-siapa aja yang tidak hadir, apa alasannya, kenapa dia tidak hadir. Nah, kita hari ini akan melakukan pembelajaran dengan materi prisma segitiga. Nah, sebelum itu Bapak di sini akan mengasihkan sebuah bangun ruang prisma kepada kalian. Nah, baik, di situ Bapak sudah mengasih anak-anak sebuah bangun ruang prisma segitiga. Silahkan diamati. Habis itu ditanya kepada Bapak apa yang belum paham, bagaimana cara memahaminya. Jadi bagaimana anak-anak, apakah bisa dapat dipahami? Nah, setelah memahami bangun ruang yang tadi seperti ini, sekarang kita masuk ke pembelajaran materi yang akan Bapak jelaskan. Yang mana di sini Bapak sudah menyediakan sebuah modul dengan berbasis kebudayaan Aceh, tapi dia bersambut pautan dengan prisma segitiga. Nah, setelah anak-anak sekalian mengamati bangun prisma segitiga, di sini Bapak akan menjelaskan apa itu bangun ruang prisma segitiga. Nah, bangun ruang prisma segitiga adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki 2 sisi berbentuk segitiga yang sejajar dan kongruen sama bentuk dan ukuran sebagai alas dan tutup, serta 3 sisi tegak berbentuk persegi panjang yang menghubungkan sisi segitiga tersebut. Prisma segitiga memiliki 5 sisi dan 9 rusuk dan 6 titik sudut. Seperti yang anak-anak tadi lihat pada bangun ruang yang sudah Bapak kasih. Nah, yang mana jika bangun ruang dibuka seperti ini, dia akan menghasilkan ciri-cirinya. Ya, ciri-cirinya yang pertama, alas dan tutup memiliki 2 sisi berbentuk segitiga. Yang mana sih berbentuk segitiga? Ini dia alasnya, alas berbentuk segitiga yang sama. Yang kedua, sisi tegak 3 sisi berbentuk persegi panjang. Nah, ini dia persegi panjang, pun saya lihat di sini, ya, persegi panjang. Titik sudut memiliki 6 titik sudut, 3 di alas dan 3 ditutup. Rusuk memiliki 9. Yang mana kita kira 1, 2, tahu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, setelah kita memahami ciri-ciri tersebut, maka kita lanjut ke jaring-jaring prisma. Di sini sudah tersedia beberapa jaring-jaring prisma yang sudah Bapak tampilkan di layar. Nah, nanti kalian tinggal mengamati, ataupun nanti Bapak kasih sebuah bangun ruang ini, nanti anak-anak tinggal mengamati apa saja sih jaring prisma segitiga yang bisa dapat dibentuk. Nah, sekarang kita mari memasuki ke rumus. Nah, di sini Bapak sudah konsepkan bagaimana kita mencari rumus yang benar. Jadi di sini seperti ini. Halo teman-teman, pernahkah kalian melihat tanda skema atau koma berbentuk segitiga atau potongan petar yang berbentuk segitiga dari
Nah, tanpa sadar sudah melihat bentuk prisma segitiga di kehidupan sehari-hari. Ini merupakan gambar yang sudah Bapak sediakan. Perhatikan gambar tenda dan atap rumah ini. Kalian bisa melihat bahwa keduanya memiliki bentuk seperti bangun ruang yang sisi depan dan belakangnya adalah segitiga dan bagian samping atau sisinya berbentuk persegi payah seperti yang Bapak jelaskan tadi ya. Di sini maka kita bisa menyimpulkan sebuah rumus karena alasnya berbentuk segitiga dan panjangnya berbentuk persegi panjang, maka rumus dari bangun ruang prisma segitiga yaitu luas permukaan sama dengan 2 kali setengah alas kali tinggi tambah A tambah B tambah C kali T. Nah, luas permukaan prisma segitiga adalah jumlah seluruh sisi-sisi penyusun bangun ruang tersebut. Karena prisma segitiga memiliki 2 alas berbentuk segitiga dan 3 sisi berbentuk persegi panjang. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah bisa dipahami? Jika tidak bisa dipahami, silakan kalian amati kembali bangun ruang yang sudah Bapak kasih tadi. Silakan amati kembali dari sifat-sifat, ciri-ciri, maka kalian bisa menentukan sebuah rumus luas. Selanjutnya di sini Bapak akan menjelaskan rumus volume, yang mana sebuah volume adalah ukuran ruang yang dapat ditempati oleh suatu bangun ruang pada prisma segitiga. Volume dihitung berdasarkan luas alas segitiga dan tinggi prisma. Karena kita tadi alasnya berbentuk segitiga, maka dia volumenya itu menjadi setengah karena rumus segitiga adalah setengah. Volume, bagaimana sih cara melihat volume ini ya? Volume jika kita masukkan segitiga kecil ke dalam. Nah, itu yang dinamakan volume. Sekarang kita mencari rumusnya. Rumus volume sama dengan luas alas kali tinggi prisma. Mana luas alas? Ini luas alas, ini tingginya. Kedua, karena alasnya berbentuk segitiga, maka dia alas tadi seperti Bapak sampaikan tadi berbentuk segitiga, maka dia setengah. Maka rumus volume prisma segitiga adalah volume sama dengan setengah kali alas kali tinggi prisma. Setelah kita mempelajari rumus volume, sifat-sifat, ciri-ciri dari bangun ruang prisma segitiga, di sini Bapak sudah ada contoh soal yang mana sebuah prisma segitiga memiliki alas berbentuk segitiga cikisku dengan panjang sisi alas 9 cm dan tinggi segitiga 6 cm. Tinggi prisma adalah 12 cm. Yang pertama, hitunglah luas salah satu bidang alas prisma tersebut. Yang kedua, hitunglah volume prisma segitiga tersebut. Yang ketiga, jika panjang sisi miring segitiga alas adalah 10,8 cm, hitunglah luas permukaan prisma segitiga. Nah, di sini sudah Bapak sediakan pembahasan. Mari kita bahas sama-sama. Yang mana luas salah satu bidang alas yang tadi rumusnya, luas alas setengah kali alas kali tinggi segitiga. Setengah kali sisi alas yang mana 9 kali tinggi segitiga 6. Setengah kali 9 kali 6 sama dengan 27 cm lebih. Yang kedua, sekarang kita menentukan sebuah volume prisma segitiga yang mana rumus tadi volume sama dengan luas alas kali tinggi prisma. Luas alasnya kita ketahui tadi 27 cm kali 12 sama dengan 324 cm. Sekarang luas permukaan prisma segitiga. Sebelum kita mencari luas permukaan prisma segitiga, kita harus mencari luas selubung, luas permukaan. Ya, ini seperti Bapak jabarkan, luas permukaan 2 kali luas alas kali tambah luas selubung. Luas selubung 9 tambah 6 tambah 10,8 kali 12 sama dengan 25,8 kali 12 sama dengan 309,6 cm kubik. Sekarang kita tentukan luas permukaannya yaitu 2 kali 27 tambah 309 kali 6 sama dengan 54 tambah 309,6 sama dengan 363,6 cm kubik. Nah, itu dari contoh soal pembahasan yang pertama. Nanti akan kita bahas lagi contoh soal berikutnya. Mungkin itu saja. Nah, mungkin cukup sekian materi pada hari ini.
di sini Bapak ingin tahu, setelah kalian mengamati bangun ruang Prisma yang sudah Bapak kasih, ada apakah anak-anakku sekalian ingin bertanya? Apakah ada yang belum paham? Jadi jika anak-anakku sekalian belum paham, nanti Bapak akan kirim ke WA masing-masing sebuah modulnya, dan Bapak akan kasih sebuah bangun ruang Prisma ini. Jadi anak-anak silahkan mengamati sendiri ya. Mungkin cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.